Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang prinsip penggunaan CRUD yang biasa digunakan oleh para developer, yaitu backend. Di antaranya, insya Allah kita akan coba menjelaskan beberapa file coding yang berkenan dengan hal tersebut. Langkahnya adalah yang pertama, pastikan web server yang digunakan di sini menggunakan exam sudah aktif, sudah diaktifkan minimal 2, yaitu Apache dan MySQL. Yang kedua, pastikan file program yang sudah dibuatkan sudah tersimpan pada htdoc. Di sini di htdoc saya memberi nama foldernya dengan nama CRUD. Terus yang ketiga, kita pastikan ada browser yang sudah diinstal. Kita coba jalankan browser ini. Kita ketikkan langsung localhost, enter. Kita cek dulu database-nya. Database yang digunakan pada kali ini dengan menggunakan nama database-nya db_jurusan. Nah, ini db_jurusan, nama database-nya, nama tabelnya jurusan, dan nama file-nya di sini ada 5 file, yaitu kode, nama, bidang, spesialisasi, dan ketua. Baik, saya akan coba jelaskan. Kita jalankan dulu programnya. Jalankan. Tadi diberi nama dengan nama CRUD. Enter. Nah, seperti ini. Saya akan coba cek dulu yang pertama untuk tambah jurusan. Tambah, misalnya saya masukkan 0005. Nama jurusannya misalnya saya cantumkan TKJ, teknik komputer dan jaringan. Bidang jurusannya komputer. Spesialisasi jurusannya misalnya pembuatan LAN misal. Ketua jurusannya misal contoh Udin. Saya simpan. Nah, ini data berhasil disimpan. Oke. Nanti akan masuk ke bagian file ditampil _jurusan. Sini sudah masuk. Kalau kembali berarti masuk ke dalam tambahan. Kita masuk misalnya ke bagian edit. Edit misalnya yang tadi yang TKJ diedit. Nama jurusannya misalnya menjadi rekayasa perangkat lunak. Bidang jurusannya komputer. Ini misalnya pembuatan web. Update. Berhasil diubah. Oke. Nah, ini sudah diedit, sudah bisa diedit. Coba delete-nya, klik. Nah, sudah berhasil di-delete. Bagaimana proses ini bisa terjadi? Saya akan coba ulaskan sedikit saja. Saya akan coba ini ditampilkan script-nya. Nah, ini tampilnya saya menggunakan Sublime Text. Saya akan buka folder yang tadi yang ada di dalam htdoc. Namanya CRUD. Ini CRUD, langsung saja di select folder. Nah, seperti ini. Baik, langkah yang pertama di sini ada, saya akan jelaskan dulu di bagian koneksi. Di koneksi di sini saya akan jelaskan garis besarnya saja.
Di sini ada localhost, hostnya adalah localhost, makanya tadi diketikkan pas langkah pertama, pas waktu diketikkan di browser, di bagian address barnya, kita mengetikkan localhost. Localhost seperti gini, yang ini ya, root, dan ini adalah nama database-nya. Nama database db underscore jurusan, sesuai dengan yang tercantum di sini. Nah, ini db underscore jurusan, jadi harus sama. Huruf besar, kecil, juga berpengaruh. Kalau misalnya ini salah saja, misalnya saya ketikkan di sini di coding db jurusan saja, terus misalnya kita di save. Ketika di save, nah ini kalau dijalankan pasti akan terjadi trouble. Misalnya saya buka yang tampil jurusan, seperti gini, karena beda penulisannya antara yang di coding dengan di database. Kita kembalikan lagi ke semula seperti gini, di save lagi, baru ini kalau di refresh jalan lagi. Itu untuk file koneksi. Jadi fungsinya adalah menghubungkan antara database dengan browser yang ditampilkan di sini. Yang kedua ada coding untuk tambah jurusan. Nah, ini tambah, saya akan kembalikan ke sini. Ini adalah tampilan tambah underscore jurusan. Ini scriptnya. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Saya akan fokuskan ke bagian ini. Ini ada this program form action simpan underscore jurusan titik php dengan metode sama dengan post. Ini artinya ketika kita mengklik simpan di sini, nanti secara otomatis akan langsung tertuju ke file simpan underscore jurusan titik php. Sedangkan ini kode jurusan, yang ini penulisan kode jurusan, nama jurusan, bidang spasi jurusan sampai ke bawah. Yang ini, ya, yang ini, yang td kode spasi jurusan, terus ini teksnya dengan nama kode. Yang ini harus pastikan harus sama dengan database, dengan field yang ada di database. Jadi name ini kode harus sama dengan ini. Nah, ini name sama dengan kode, berarti kode. Terus ini name sama dengan nama jurusannya harus sama dengan nama. Juga ke bawah juga sama. Terus di bawah ini ada option bar namanya. Option bar ini menggunakan sistem tipe radio. Ya, menggunakan tipe radio. Silakan, ini bisa dipelajari. Hanya bagian pentingnya, ini bidang jurusan tertulis sama dengan yang ini. Ini bebas, silakan. Mau sama dengan database, mau tidak juga tidak masalah. Yang harus sama itu yang bagian ini, name bidang. Jadi bidang, ini name bidang, harus sama dengan ini, bidang. Terus ke bawah, spesialisasi juga sama. Name-nya harus sama dengan database, yang ininya silakan bebas. Terus ketua jurusan. Saya ambil contoh, misalnya ini sebetulnya tidak sama dengan database juga, tidak apa-apa. Misalnya saya tuliskan Kaprog, contoh. Saya save, simpan. Ketika ini di refresh, ini Kaprog. Nah, gitu ya. Terus kalau misalnya ini reset untuk batal, kalau klik simpan, saya misalnya masukkan lagi seperti gini, nama jurusannya misalnya multimedia komputer, terus spesialisasi jurusannya misalnya animasi, misalnya ini Udin, simpan. Berhasil. Kita langsung cek dulu di coding simpan, karena ketika kita mengklik simpan, langsung tertuju ke simpan underscore jurusan. Nah, ini bagian terpenting.
Yang pertama ada include koneksi. Jadi ketika mengklik coding simpan jurusannya untuk simpan underscore jurusan seperti gini. Jadi di sini yang pertama proses pembacanya adalah koneksi dulu. Jadi untuk mengkoneksikan apakah database-nya benar atau tidak. Kalau sudah benar, langsung ke bawah. Di sini tertuliskan ada variabel kode. Di sini ada di ujungnya ada kode. Ini harus sama dengan field di database. Yang ini harus sama dengan field database. Kalau ini tidak sama pun tidak apa-apa. Hanya saja ini variabel kode ini harus bisa disamakan dengan query yang di bawahnya. Seperti ini ada query insert into jurusan. Maksudnya masukkan ke dalam tabel jurusan. Ini tabel jurusan namanya, tabel jurusan yang ini. Tabel jurusan yang ini tabel jurusan. Tabel jurusan. Terus untuk value-nya variabel kode. Ini harus sama dengan ini, variabel kode. Variabel nama juga harus sama dengan yang ini. Bidang, spesialisasi dan ketua juga harus sama dengan ini. Kalau sudah diketikkan query-nya, di sini ada dimunculkan notifikasi. Notifikasi untuk penyimpanan. Jadi jika benar, maka akan tertulis yes, data berhasil disimpan. Saya ambilkan contoh, misalnya tadi seperti gini, nama jurusan, misalnya akuntansi, ininya Mayob, misalnya aprognya Hasanah. Simpan. Oh, ini ada yang salah ya. Ada yang salah. Kita cek dulu. Ini. Yes, data berhasil disimpan. Yes, data berhasil disimpan. Oke, nah seperti gini. Kita kembali lagi. Kalau misalnya sudah tersimpan, maka tadi langsung muncul ke bagian tampil. Ya, tampil gini. Kita ulas sedikit tampil jurusan yang ini. Poin pentingnya ini ada kembali ketika diklik kembali maka akan langsung ditampilkan file tabel underscore jurusan yang tadi. Ini judul tabel di atas. Ini ada kolom nomor, kode sampai action. Yang ini codingnya. Ini tidak sama dengan database pun tidak jadi masalah. Nah, kalau yang bawahnya, ini hubungkan dulu dengan file koneksi. Kalau sudah terhubung, ini query-nya, select bintang. Jadi, menampilkan seluruh field pada tabel jurusan. Nah, ditampilkannya di mana? Di sini. Nah, di sini ya. Ini codingnya. Ini harus sama dengan database, kode, nama, bidang, spesialisasi, ketua, harus sama. Terus kalau script yang ini ada PHP, echo, ada variabel nomor, variabel data. Ini proses pembacaan yang ini. Jadi isi dari tabel ini diambil dari database yang tadi yang ini. Nah, diambil dari sini. Terus di bagian ini ada edit. Ketika mengklik edit, maka akan langsung ke edit jurusan. Kalau delete, maka akan langsung tertuju ke hapus jurusan. Saya cek dulu delete. Ini kan delete, klik langsung terhapus. Kita coba cek dulu hapus jurusannya. Codingnya sederhana ini. Tinggal proses pembacaan koneksi, terus pengambilan kode ini, pengambilan kode karena yang menjadikan primary adalah kode tadi. Terus ini query-nya, delete form jurusan, where kode sama dengan variable kode. Kalau berhasil di delete, maka akan tampil underscore jurusan yang ini tampil. Kita langsung ke edit.
Kalau edit ini secara umum hampir sama dengan coding tampil ya. Coding tampil ini yang membedakan, kalau tampil kan ini kosong, ini sudah ada. Karena di sini dimunculkan script ini. Nah ini PHP, echo, variabel data, kode. Secara umum hampir sama dengan coding tambah. Silakan bisa dipelajari dengan baik, insya Allah bisa. Ini kalau sudah di update, sudah berhasil, ada notifikasinya. Terus oke saja. Nah ini sudah berhasil. Ini tadi tidak dipilih ya. Kita cek lagi misalnya edit, kita pilih akuntansi, update. Nah sudah bisa. Nah demikianlah proses penggunaan CRUD atau proses penambahan, terus penampilan, terus hapus dan edit pada pemrograman berbasis web dengan PHP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.